Oke Seluruh, kali ini saya sudah berada di rumah produksinya Mbak Isma, Hergi Permen Susu. Assalamualaikum Mbak Isma. Waalaikumsalam Mas Ahmad. Gimana kabarnya nih Mbak Isma? Alhamdulillah baik ya. Kondisi pandemi ini gimana produksinya Mbak? Ya berkurang lah karena pandemi ya. Sangat ngefek sekali Mbak ya? Sangat banget ngefek. Karena jenengan termasuk apa ya, UMKM dan apa di bidang pariwisata ini sangat merosot Mbak sekali ya. Karena pasar kita kan tergantung wisata ya. Kalau misalkan wisata nggak ada yang masuk ke tempat kita ya otomatis lah. Otomatis sangat merosot ya. Sangat merosot, omsetnya menurun drastis lah. Hari ini ada produksi Mbak? Ada. Boleh kita langsung main ke tempat produksinya? Oke, langsung ya. Ya. Seluruh kita langsung main ke tempat produksinya ya. Kita lihat produksinya Mbak Isma. Ini apa tuh? Sini. Sama dong. Live dulu ya. Sekarang kita ke tempat produksi ya. Eh, Sudah selesai. Iya. Tuh. Sudah selesai. Tapi di situ sih, tapi di situ ada anu Mbak. Apa? Feeling-feelingan ada? Masih ada. Feeling-feelingan apa campurannya gitu. Misalnya setengah jadi atau apa? Enggak ada, udah selesai. Kan tadi aku udah bilang. Iya. Aku tadi kan udah bilang. Iya, Mas. Yang mari. Iya, Mas. Lebaran wis. Iya, Mo. Nggak anu lagi ya? Enggak, udah Enggak, selesai. yang mari, Ya ini tinggal yang ini proses untuk pengeringan. Ini habis ini pengeringan. Pengeringan dari proses susu dari ini susu cair ini ke Oh, susu dari itu. yang itu. Sekarang ini tinggal itu prosesnya. Itu terus diapain, Mbak? Ini nanti kita keringkan dulu Mas. Ini dimasak lagi. Habis ini kan kita kasih ini. Jadi aduk-aduk gitu toh. Kan tuh. Susunya banget susu toh ini kan. Ini terlihat banget kalau ini adalah susu segar asli dari ininya. Tuh kan. Oh, iya. Ya kan? Ini kan ini apa namanya? Langit-langitnya, lemaknya susu. Jadi ini susu apa, Mbak? susu sapi. Susu sapi murni ya? Iya. Kenapa kan kadang orang kok rasanya enak ya? Kita bikinnya dari susu segar asli dan benar-benar susu yang berkualitas pilihan ya. Kita milihnya ya. Jadi rasanya benar-benar enak dan nggak pakai campuran yang macem-macem lah. Kita pakai. Tapi ini campuran. sudah dicampuri apa? Belum. Nanti ini masih murni ini ya? Kasih ini nanti kasih gula pasir. Gula pasir biasa ya. Nanti ada yang namanya pengentalnya nanti pakai ini namanya glukosa kayak gitu. Betul. Jadi campurannya itu aja. Itu sama, Mbak? Sama ini loh. Ini kan masih terlihat kuning banget toh. Kuning ini lemaknya ya, jangan salah ya, kuning ini apa? Iya, Ini ada lemaknya. Ya. Lemaknya susu bener-bener kan? Kan. Kalau misalkan bisa dibikin keju ini. Berarti ini ntar langsung bisa apa? Langsung produksi nih ya? Iya. Langsung hari ini ya? Ya enggak. Ini besok produksinya. Oh, ini udah besok. Untuk besok pagi. Karena kalau misalkan kita membuat dari cair gini langsung produksi kayak tadi, itu bisa maghrib hari ini, Mas. Soalnya proses pengeringan ini loh yang lama. Jadi nggak bisa langsung cepet. Saya suka itu. Ternyata produksinya udah selesai. Itu ya. Kalau udah selesai kita ketinggalan. Oke, nggak apa-apa, mungkin lain waktu kita bisa boleh nanti ke tempat produksinya lagi ya. Boleh nanti kalau misalkan nganu kesini janjian lagi. Oke, siap. Boleh. Kita janjian dulu. Oke. Waktunya dan tempatnya. Tempatnya di sini ya? Tempatnya di sini. Janjian aku Tempatnya di sini. Oke, wes kita langsung ngobrol aja ya, and sharing-sharing aja ya. Oke. Kita langsung ngobrol and sharing-sharing dengan Mbak Isma ya. Yuk, di kantor aja ya. Yuk. Salam kenal juga semuanya. Iya, benar-benar dari susu sapi ya. Kita benar-benar susu segar asli, dibuatnya dari susu sapi asli.
Kalau mau lihat proses pemerahannya nanti aja kapan-kapan kita ke kandangnya sapi. Kalau sekarang kita nggak ke kandang sapi, kita masih ini up. Masih tamuku dulu ya. Atau mas, aku sekarang kita mas. Tamu. Kan kita tidak teman, Mbak. Oh iya wes, teman nggak mau dibilang tamu ya, ini temannya aku, oke? Itu kan kalau aku temannya banyak. Orang kalau supel temannya banyak. Pasti. Benar sekali. Karena kita kalau misalkan punya pekerjaan seperti ini, kita harus punya banyak temannya. Tadi kan aku bilang ya, kalau misalkan usaha itu nggak perlu harus menunggu kita punya banyak uang, kayak gitu kan. Kita punya banyak teman itu juga membantu kita untuk gimana caranya kita bisa jadi orang sukses, gitu kan. Dan teman lagi tidak memandang umur. Ya. Meskipun saya masih kecil. kecil lagi bapaknya arek dari anak kecil. Kecil wonge. Oke. Kecil wonge. Oke, saya baru perkenalan, Mbak. Oh iya, Itu perkenalan ya. monggo. Saya ini Ahmad Kurniawan. Saya apa ya? YouTuber awal pemula. Ini mau nge-review apa ya? Atau sharing-sharing produknya Mbak Isma, Herki Permen Susu. Batu Mbak ini, Pak ya? Iya, Batu. Desa mana? Desa Ororombo. Ororombo, bukan Ororodo yang di Malang ya, Ororombo. Ororombo. Batu. Iya. Oke. Ngomong Mbak sambil ngomong. Iya. Aku malah bingung mau ngomong apa sampai lali. Iya, mau Kan tadi ini kan aku ngasih motivasi untuk para pemirsa Penonton. penonton Iya. live-ku, bahwa kita kalau misalkan mau punya usaha itu jangan down kayak gitu kan. Kebanyakan orang tuh kalau udah jatuh, gimana aku punya usaha, aku nggak punya modal, aku nggak punya ini. Yang penting tuh kejujuran, coba gitu tau. betul, jujur dan gaspol Mbak kalau saya. Jujur aku dari awal tuh nggak punya modal sama sekali, cuma punya banyak teman gitu, teman yang sangat percaya sama aku karena aku selama ini juga orangnya jujur, nggak pernah berbohong, nggak pernah nipu, nggak pernah apa. Kalau misalkan A ya A, B ya B kayak gitu kan. Berapa ribu orang yang nonton nih? Sudah? Ya, monggo Mas Ahmad mau nanya apa? Yang Ini langsung lanjut sing mang ya. Kan kalau lanjut langsung tak lanjut lagi ya. Oke ya. Gak usah sing awal lagi ya. Gak apa-apa buat jaga-jaga. Iya. Li. nanti kan sedih. Ih, Buat jaga-jaga. maklum. Nanti buat jaga-jaga. Gini. Ya. Oke Mas? Yang tegak Mas Mat duduknya. Oh iya, sorry. Nah. Ini kalah nggak? Kenapa? Oh enggak. Ya, 3, 2, 1. Oke, kita sudah di tempat apa? Office-nya Mbak Isma ya ini Mbak ya. Mbak Isma. Karena tadi kita ke tempat produksinya ternyata sudah selesai seluruh. Sayang sekali kita nggak kebagian buat konten di tempat produksinya. Akhirnya kita lanjut ke office-nya beliau. Mau nanya-nanya, ngobrol and sharing-sharing tentang produknya Mbak Isma. Sekarang Mbak, kesibukan jenengan paling utama apa Mbak? Ya kayak gini biasanya bikin konten juga. Oh, seluruh. Ternyata selain apa, Mbak Isma ini selain punya usaha Herki Permen Susu, dia apa Mbak? Selebtok ya, selebtok. Dia punya TikTok. Terus YouTube juga punya ya Mbak ya? Ada YouTube. ada. Terus ada ya itu sih main-main IG, TikTok, terus IG, TikTok, apa lagi? Apa namanya? snack video. Snack video. Snack video juga. Oh. Selain jadi Mbak Isma ini kesibukannya selain punya usaha ini yaitu dia selebtok, selebgram dan lain-lain semua wis pokoknya yang media sosial
dia hajar semuanya. Soalnya nggak ada kegiatan, masih gini-gini aja. Tapi kalau misalkan pas rame, kita ya fokus kerja lah kan. Oke. Karena ini Oke sudah Mbak, nggak ada kerjaan. masuk deh ke tentang pembahasannya Hergi. Oke. Awal mulanya jenengan usaha Hergi ini gimana tuh Mbak? Dulu itu awalnya kita tahun 2003 ya. 2003 itu Sorry Mbak, sebelum usaha ini kira-kira jenengan itu dulu sebagai susu. apa Mbak? Susu. Tetap dengan susu, tapi Nah. 2003 awalnya. Aku cerita dari awal. Oke, sip. Jadi ceritanya dari awal dulu. 2003, aku waktu itu masih punya suami. Suamiku waktu itu di PHK ya, di suatu pabrik di sini, pabrik tekstil waktu itu ya. Pabrik tekstil Wastra Indah namanya. Nah, waktu itu di PHK, terus aku baru melahirkan waktu itu ya, anakku yang nomor 2. Nomor 2, Nah, oke. kebetulan anakku itu juga agak sedikit ada cacat ya, kayak sumbing. Itu sampai parah. Nah, otomatis waktu itu piye gitu kan, jenenge wong tuwek. Iya, itu kan benar. gimana gitu loh. Terus suami di PHK, kayak aku cuma ibu rumah tangga. Iya. Kan akhirnya gimana ya Allah, gimana ini caranya supaya anakku bisa operasi kayak Itu gitu kan. tahun 2003. 2003. Oke. Terus waktu itu modal nekat ya, ini modal nekat. Di sini kan ada banyak peternak sapi ya, ada juga pengepul. Jadi aku Iya, bilang banyak sekali ya. bilang ke pengepulnya, apa aku boleh nggak misalkan aku ikut untuk menjualkan susunya jenengan kayak gitu kan. Terus akhirnya ngambil di situ sama si Abah itu, ngambil di situ Pak. Awalnya cuma bawa 10 liter sampai akhirnya itu aku bisa setiap hari membawa 50 liter susu. Jualnya kemana? Malang, awalnya? ke Malang. Ke Malang. diecer ke Malang gitu ya? Diecer ke perumahan-perumahan. Bawa sepeda Mbak? Heeh. Kayak obrok gitu ya? Nah, nanti ada di aku punya fotonya, tinggal cuma satu, Oke, tinggal dua ntar satu. boleh minta fotonya Iya. apa ya? Itu ya Foto memori ya? Iya. Memori, history masa lalu. masa lalu Kenangan. sebelum jadi sekarang. Iya, betul. Kayak gitu. Karena emang ya orang tuh kadang kan mikirnya aku nggak punya apa-apa, tapi selama kita itu jujur dan punya banyak teman, orang itu pasti akan mau ngasih kita bantuan ya. Kayak itu kan betul. aku udah dibantu gitu kan. Oke. Jadi dulu itu Dari- susunya itu ngambil dulu, sampai hari ini kan kayak gitu. Jadi ngambil dulu, nanti 10 hari baru aku bayar. Jadi aku jualin. Bahasanya wong Jawa tuh nyaur ngapek. Nah, itu tadi Oke. aku joko dikit barang, aku mau bahasa Indonesia itu ribet. Gak apa-apa Pak, kita campuran aja, gak apa-apa. Nyantai. Coba ya, maaf aku gak bisa bahasa Indonesia terus ini beribet loh Iya, gak ini. apa-apa. Kita kan emang orang Jawa. Iya. Gitu, gak apa-apa. Itu juga medok kok. Jadinya kalau misalkan 10 hari sekali itu kita biasanya bayar ke yang punya sapi, yang punya susu itu. Jadi sebelumnya kita ngambil dulu. Itu kan sudah percayaannya orang yang punya sapi ke kita, gitu kan. Padahal kita nggak punya modal apapun. Bener. Nah, waktu itu juga sepeda motor masih kredit juga, kayak gitu. Ya alhamdulillah sampai waktu itu 8 tahun lah, 8 tahun saya di Di dunia persusuan itu. waktu itu masih jual susu segar aja Iya, ya, betul. susu segar. Terus lanjut itu kan aku bisa punya sapi sendiri pelan-pelan, sampai punya sapi sendiri, pelihara sapi sendiri. Terus akhirnya ini dengan kita punya sapi sendiri kan melimpah hasilnya. Betul, gitu. Melimpah itu kita bingung mau diapain ini susu, banyak banget gitu kan. Karena kita biasanya paling tinggi kan 50 liter per hari. Nah ini produksinya kita bisa karena kan kita merahnya pagi sama sore. Ya, kan? pagi sama sore. Tiap hari nih? Tiap hari, pagi sama sore terus itu. Jadi Jadi kalau sehari bisa menghasilkan dulu itu satu ekor sapi bisa 30, 20 gitu. kilo. Liter, sorry, Ya, liter. aku dulu bisa punya yang merah dulu 4 ekor sapi. Nah kan banyak banget. Jadi waktu itu ini buat apa? Karena kan ini punya sendiri jadi nggak bisa diapain gitu kan. Kalau kita ngambil di orang kan bisa diatur, kita ngambil 10 liter, ngambil kayak gitu kan. Kalau kita punya sendiri kan enggak. Itu ada yang ngambil nggak? Enggak. Dulu kan? Enggak. Oh enggak. Waktu itu kan punya aku sendiri. Karena dari awal kan kita mau ini karena sudah pelanggan banyak, akhirnya kita alhamdulillah bisa beli sapi. Terus mikirnya kan biar kita bisa menentukan kualitas kita. Karena kan yang kita utamakan kualitas kan dari harus bagus. bahan baku utama Iya. kan gitu. Jadi harus benar-benar bagus. Kalau kita ngambil di orang kan kadang-kadang ya kita nggak seudon ya, kadang kan Iya. orang ada yang nakal kayak gitu kan. Iya. Tanpa pengetahuan kita kan dicampur kita nggak tahu. Ya bukan seudon sama Oke, orang oke. kayak gitu. Biasanya Mbak pengalaman jenengan Ya. sedikit
sharing ya tentang susu itu dicampur-campur bahan apa mbak? Air atau apa? Ada yang ada air, ada santan, ada macam-macam sih. Oh. Tergantung ada juga yang pakai obat. Tapi kalau aku kan orangnya jujur dari awal, Iya, iya. makanya kan sampai aku waktu itu punya pelanggan itu dosennya Unipro, bagian pengolahan bahan pangan. Nah, waktu itu setiap hari tuh beli produk, aku beli susuku, susu sapi dari aku, ke susuku ngomong. Salah beli. Lanjut Pak, nggak apa. Habis itu kan gini, aku nanya, Bu, jenengan kok setiap hari beli susu banyak banget buat apa? Zaman itu 2005 itu kan orang belum begitu awam sama yang namanya yogurt ya. Nah, waktu itu aku tanya, buat apa? Buat yogurt. Kenapa Bu kok sama susu produk-produknya aku kayak gitu kan? Karena punyanya kamu itu bagus mbak. Kalau yogurt itu harus kualitas yang paling bagus. Jadi kekentalannya itu harus bagus. Terus nggak ada campuran apa kan. Punyamu benar-benar bagus. Makanya itu aku ambil punyamu kayak gitu kan. Terus akhirnya gini, aku setelah bikin itu punya langganan itu, terus aku bikin yogurt. Awalnya juga orang juga. Nah, terus aku tanya, Bu, waktu itu kan suami masih nganggur ya, suami masih nganggur. Terus aku nanya, Bu, gitu tuh kalau misalkan aku belajar bikin yogurt boleh nggak kayak gitu. Namanya Bu Riri ya, nanti siapa tahu yang ada yang kenal sama Bu Riri dari Universitas Brawijaya ya. Oke, Bu Riri harus nonton juga ya. Gitu ini ya. Bu Riri sekarang Isma udah sukses, Bu Riri, alhamdulillah ya. Saya juga ini waktu awal bikin ini juga banyak bantuan dari Brawijaya ya, dari saya dapat Brawijaya Universitas. Kamu pernah kuliah di sana atau gimana? Saya itu SMP nggak lulus. Kan? Seluruh. Ya, tuh. SMP nggak lulus tapi sekarang bisa dilihat produknya di mana-mana. Ya, SMP nggak lulus tapi setiap kali kemana-mana selalu ditanya, Mbak, sampean kok pinter kuliah di mana? Saya nggak pernah kuliah. Cuma ya karena itu tadi loh aku bilang kan kita harus punya banyak teman. Benar. Nah, banyak teman. Kita juga harus baik sama orang, bukannya apa ya? Ya supaya kayak gitu. Kalau misalkan kita punya banyak teman itu termasuk juga banyak rezeki. Jadi rezeki itu enggak hanya uang aja kan, teman juga. Teman yang baik juga rezeki. Itu dulu itu dari Bu Riri itu saya diajari untuk bikin yogurt. Akhirnya kan saya menemukan ini buat apa susu yang melimpah tadi gitu kan. Buat yogurt akhirnya. Nah, terus itu kok masih banyak aja karena kan waktu itu saya menjajakan sendiri ya. Jadi nggak bisa langsung habis. Karena ini tuh nggak ada tim resellernya? Nggak ada. Semuanya sendiri, aku sendiri. Jadi produksi sendiri, menjual sendiri, kadang merah sapi sendiri, bersihin kandang sendiri, cari rumput itu kadang. Ya kan tapi ada suami mbak, saya ada suami kan. Suami kan waktu itu sudah ngantor. Ya, sudah jadi jenengan yang saya sendiri usaha apa? Suami itu paling bantunya suami paling ya cuma ngurusin sapi aja. Ngurusin sapi kayak mandiin sapi, merah sapi. Kadang kalau misalkan dia belum ngantor terus ini waktunya gini ya aku yang merah sendiri gitu. Terus kadang dia kan ngantornya sampai jam 4 dulu ya. Kalau dulu tuh jadi berangkatnya itu jam 9 ya di kantor desa sini dulu. Terus jam 4 itu pulang. Kan harus diperah itu sapinya. Sebelum jam 4 sih sebenarnya harus diperah kayak gitu. Pagi, kalau pagi jam berapa? Pagi itu subuh. Subuh udah habis subuh lagi ya. Karena kan aku kejajannya jam 7. Jam 7 pagi itu. Jadi emang bener-bener susu fresh tuh ya? Iya, jadi jam 7 pagi. Terus yang sore itu biasanya aku bikin itu tadi yogurt ya. Terus lama-lama kan ini masih banyak juga stoknya, susunya buat apa. Terus akhirnya itu aku waktu itu eksperimen pakai kayak gini, susu tak keringkan, terus tak campur gula, kok enak ya kayak gitu kan. Susu campur gula dikeringkan. Jadi kayak bikin karamel gitu. Kan tahu kan karamel kayak gula dikeringkan kayak gitu kan. Kok enak gitu ya. Terus aku akhirnya mikir, ini kayaknya dibuat permen enak ini ya gitu kan. Terus aku kan nggak tahu, aku nggak pernah sekolah. Boleh nggak aku sambil nyoba mbak? Oh boleh mbak. Katanya enak tapi aku belum nyoba ya. Belum buka. Tadi kayak ada di muka deh. Mbaknya bilang enak seluruh, tapi aku belum nyoba, belum bisa bilang enak. Monggo.
sambil aku ngobrol sambil aku makan ya. Ya iya monggo, itu rasa apel itu ya. Apel. Rasa apel. Jadi dulu akhirnya nanya ke kakakku kan ini suka seminar kayak gitu ya, seminar bikin catering apa gitu. Terus aku nanya mbak bisa nggak bikin permen atau punya nggak resep untuk buat permen gitu kan. Terus aku waktu itu dikasih tahu, ini loh deh, kamu kalau mau buat permen itu bahan dasarnya yang utama itu harus glukosa sama gula pasir kayak gitu ya, gula pasir. Ya disitulah akhirnya aku eksperimen lagi. Gula kan ada dua mbak, gula yang pasir biasa atau gula rafinasi? Kalau rafinasi itu nggak enak, pernah coba kan? Udah pernah nyoba. Jadi rasanya nggak ada manisnya, dari hambar kayak gitu. Nggak enak, jadi ya pakai gula pasir biasa. Jadi disitulah awalnya, terus akhirnya aku bisa bikin. Waktu itu aku belum sempat ke toko lele ya, cuma di waktu aku sambil menjajakan susu gitu, aku buat itu. Terus waktu itu kan akhirnya pelihara sapi itu jadi lelah ya mas, karena lelahnya apa? Kalau musim kemarau susah cari rumput. Iya benar. Terus akhirnya yang ngarit siapa mbak? Masa punya sendiri? enggak, itu ada rewangnya. Ada ya. Ada rewangnya. Masa semuanya mbak sendiri yang cuma ngarit? Ada rewangi mas yang iya. tukang ngaretnya ada. Kalau untuk ngaret aja. Terus kalau merapat biasanya aku juga. Terus memulai ini sendiri, permen ini tahun berapa mbak? Ini aku mulai buat ini karena tadi aku lelah, akhirnya kan sapi tak jual semua. Ada berapa total mbak? Itu. Dulu itu yang waktu itu tinggal 2 ya, terus tak jual semua. Terus kan aku mikir gini, tak jual terus kerja apaan kayak gitu kan. Habis tak jual kan aku nggak punya kerjaan mas, otomatis ya. Nganggur ya. Terus waktu itu 2012 itu ketemu sama 2012. Waktu itu aku masih buka warung di dekatnya PNS. Aku buka juga dengan aneka susu, STMJ apa macam-macam, juga ngedep iki permen ini juga. ngedep permen ya, bosan campuran. Bingung aku soalnya ngomong bahasa Indonesia. Jadinya waktu itu nggak tahu ya, ada orang dinas ya, karena kita waktu itu belum punya perizinan juga, ada orang dinas dari Disperindak waktu itu kunjungan ke warungnya kita. Terus nanya mbak Kil, ada kerupuk susu, ada permen susu kayak gitu kan. Oh ada kerupuk susu juga? Dulu kan pernah tak masukkan, cuma nggak terlalu itu kan. Jadi aku milih ke ini aja sekarang. Terus udah ada izinnya mbak? Belum. Terus gimana kenapa nggak diuruskan izin? Kan awam belum tahu kan gitu. Terus akhirnya diuruskan izinnya sama bapak Disperindak tadi. Terus waktu itu gini orangnya, mbak sama tak kenalkan sama orang Unibro, mau nggak? Sama punya apa untuk buat ini? Nggak punya apa-apa pak, saya selama ini manual gitu kan. Terus waktu itu kenal sama Bu Asmaul ya. Halo Bu Asmaul, ada yang kenal nggak? Bu Asmaul dari Brawijaya ya. Waktu itu dibuatkan proposal untuk Iftakda LIPI. Apa itu mbak? LIPI itu apa ya? LIPI itu anu pemerintah itu mas, BUMN itu loh. Apa lembaga? Ntar kita browsing aja. Browsing aja ya LIPI. Soalnya nggak tahu aku LIPI dari apa. LIPI ya. Waktu itu untuk membantu UKM baru, untuk supaya maju berkembang kayak gitu kan. Waktu itu aku di ACC mas. Waktu itu yang tak ajukan cuma ini, tapi untuk buat kerupuk. Jadi aku dapat peralatan semua untuk bikin kerupuk. Free ke rumah ya? Dapat bantuan. Bukan free sih sebenarnya, ada sih namanya kayak bantuan bergulir lah. Jadi kita mengembalikan tapi nggak sepenuhnya, seadanya gitu kan. Kalau misalkan kamu ada bayaran, kamu nggak ada ya tunggu kayak gitu. Karena itu dana bergulir ya. Jadi nanti kalau misalkan kita sudah nanti buat yang lain gitu kan. Kita kan sudah sukses gitu. Jadi yang lain nanti gantian yang dikasih bantuan itu. Memang sangat bermanfaat ya berarti ya organisasi itu ya. Ya karena terus tahun 2013 kan ini cair ya. Untuk bantuan peralatannya cair. Terus itu aku dituntut untuk meningkatkan produksi. Kan bingung mas ya. Karena waktu itu cuma ini tok dan cinta tapi mek ning warungku. Dalam arti meningkatkan produksi itu membuat produk baru lain atau hasil produksinya, kuantiti produksinya. Harus meningkatkan omset. Nah, kan? Karena selama ini mungkin aku jualnya cuma sedikit karena sambil jajak keliling kayak gitu kan. Jadinya kan mek titik mas hasilnya. Betul. Jadi aku dituntut untuk mbak, kalau misalkan sekarang kamu sudah tak kasih permen, alat kok
permen aku mau kamu sudah tak kasih alat ya, Oh. kamu sudah tak kasih alat, jadi sekarang omsetmu cuma 10.000, kamu harus bisa meningkatkan menjadi lebih dari 10.000. Kan aku mikir gimana caranya gitu. Waktu itu aku juga nggak punya modal, dan kebetulan aku punya teman baik, sahabat baik, dan saudaranya mantan pacar. Halo Mbak Pipit ya, Mbak Pipit ya. Dulu itu yang tak sambati, karena waktu itu aku nggak dapat dukungan dari mantan. Iya. Karena aku Mantan maksudnya gimana, Mbak? mantan suami. Oh alah, sorry ya Mbak, nggak tahu soalnya. Iya. Karena aku waktu itu nggak itu ya, nggak dapat dukungan karena Iya. dia nggak suka kalau aku kerja gitu, Mas. Oh, Jadi karena aku nggak kerja itu nggak membuat aku senang, malah membuat aku jadi tertekan gitu. Tapi nggak perlu diomongkan ya nggak usah, masalah nggak tangga usah. ya, nggak Nggak boleh perlu. ya. Kita fokus Nah, ke kayak orang gitu. lain ini. Terus habis itu kan sama temanku ini aku pinjem modal waktu itu. Aku gini, kalau misalkan sama nggak percaya, aku misalkan buat produk ini laku apa enggak, coba tolong ya, ayo tolong dibantu untuk memasarkan kayak gitu. Terus sama temanku itu waktu itu aku dipinjemi modal itu 2 juta. 2 juta Mbak. 2 juta. Terus aku mencoba untuk naruh di toko-toko karena kan sama tahu sendiri ya, kita kalau ke toko mesti konsinyasi. Bener. Nah, di situ aku makanya butuh modal di situ. Kalau misalkan untuk yang lain-lainnya kan bisa kayak di susunya bisa bayar 10 hari sekali. Cuma kan itu harus ditaruh gitu kan. Ditaruh kan harus ninggal uang di situ. Berarti kan kayak gitu kan. Jadi awalnya satu toko. Bentar Mbak ya, saya cut dulu. Oke, Ya, Oke Mas. sudah. Oke, lanjut Mbak. Nah, lanjut cerita. Lanjut cerita. Oke. Sukses story namanya ya. Oke. Nanti untuk memotivasi Banyak orang. orang-orang Banyak yang orang. lagi di bawah. Betul, orang yang mau memulai Usaha. bisnis, usaha, atau orang banyak banget Mbak sekarang ini di pandemi ini yang apa dirisenkan ya Mbak ya. Iya. Karena emang ekonomi perusahaan juga Iya, banyak iya. yang Ah. kolab gitu Iya, kan ya. iya. Lanjut Mbak, oke. Ya, aku mau cuma di saya. Anjok disuruh naikin, Omset. disuruh naikin omset terus sama utang. Utang sampai bantuin Iya, utang Emang ya. Ya utang emang ke- utang ya, ke- emang utang kan. Waktu itu kan akhirnya temanku juga bantu untuk proses pemasaran kan. Iya kan? Iya. Jadi awalnya uang 2 juta itu tak puter gitu kan, dibantu juga sama temanku ya. Alhamdulillah kita awalnya cuma satu toko, terus Terus satu toko itu mesti masukkan masuk produknya ke tempat toko itu ya. ke satu toko Satu aja toko waktu aja. itu. Terus habis itu 1 bulan kita lihat barangnya laku, kita naikkan lagi ke jadi 2 toko, seperti itu dulu awalnya. Itu toko biasa atau tempat oleh-oleh? Oleh-oleh. Oh, tempat oleh-oleh. Oleh-oleh waktu itu masih pertama sampai di 2 waktu itu. Dua, di Batu sini ya. Waktu itu di situ terus sama toko kecil-kecil lah. Kecil-kecil. Jadi kayak gitu saya muternya sampai jadi sekarang menjadi banyak. Akhirnya masuk di Malang Straddle juga toh yang pemerintah itu sejak Di Batu di mana aja Mbak? di Batu ada di beberapa toko besar kayak di Brawijaya. Brawijaya masuk. Terus di kayak Jatimpak, BNS kayak gitu. Terus Di semua tempat wisata semua ada ya? iya, Pasti ya? di rest area di Pujon ada, terus sampai Sidoarjo, Surabaya, terus Tandaan, Lawang. Banyak sih Mas yang aku pasarin. Sekarang produknya jenengan ada berapa macam? Sekarang ini masih ada 2 macam aja ya, 2 Dua brand macam aja. ya. Oke. Yang kita Oh ya Mbak, ini kan di YouTube kemarin itu ada pertanyaan di komen yang video sebelumnya Iya. tentang, makanya aku tanyain ke produk jenengan sekarang. Kira-kira SWT tahu Mbak? SWOT, SWOT itu Mbak. Jadi dari Mbaknya ini kira-kira kayak contohnya kekuatannya produk jenengan ini apa Mbak di pasaran lah gitu.
berapa tahun gitu maksudnya? Bukan, kekuatan itu yang menjadi kekuatan utama produk Insaman banyak dibeli orang. Nah, gitu. karena kita bikinnya dari susu segar asli tadi. Benar. Nah, kayak gitu itu yang menjadi Menjadi andalan. andalan jenengan yaitu Ah, susu segar itu bahan utama ya, susu murni betul iya, ya. iya, iya. Karena kita sangat menjaga kualitas ya. Benar. Kita sangat menjaga kualitas supaya kita itu di pasaran juga nggak kalah. Meskipun sekarang tuh banyak banget kompetitor ya, saya nggak takut. Saya nggak takut karena aku mikirnya aku misalkan mau diadu sama mereka mau gitu kan. Terus boleh nggak Mbak di-share juga kelemahannya produk jenengan ini? Kelemahannya ini biasanya kalau kita ini ininya kalau kita pakai yang kacang itu kelemahannya. Kenapa Mbak? Oh, jadi ada yang varian kacang juga ya? Ini yang... kan kacang, ini nih biru ini. Oh, biru ini kacang. Biru ini kacang. Nyoba lagi. Tapi ngomong gratis ya Mbak ya? Gratis kan? Ntar bayar di kasir Mbak. Ada kacangnya kan ini Mas. Oh enggak kacang. Oh iya kan. Ada kacangnya. Ini biasanya kan kita beli kacang kalau di pasar kan kita nggak tahu ini kacang baru apa kacang lama. Bener. Kadang kan moro-moro ada itu pupukan kayak itu. Itu dari juga, jamurnya ya. Itu dari kacangnya. Kayak gitu. Merembet ke yang lain gitu ya. Tapi kalau misalkan yang lain-lain ini selain kacang, insya Allah nggak apa-apa. Ini 1 tahun tahannya. Jadi kita sebelum dijual kayak gitu Mas. Jadi kita tes kayak gitu. Kan mau lihat lagi. Yang ini. Belum sana-sana itu Mas. Ini. Sana. Ah. Itu kita tes. Sampai semua Mbak ya? Iya. Jadi ini cara kita melihat kekuatan. Oh, Nah, iya. nah ini kan kita tulis tanggal. Tes daya tahan ya. Iya. Ini maksudnya ini apa? Tanggal produksi. Tanggal produksi. Nah, tanggal produksi. Ini dites sampai berapa bulan? Ini 1 tahun, kita sudah coba 1 tahun ya. 1 tahun. Iya. Yang lama itu sudah lama 1 tahun itu. Yang selama ini ya kita jual. Cuma ini kemarin karena ada yang namanya itu tadi yang kayak aku bilang tadi, makanya tak tes lagi seperti ini. Jadi nanti tahu ya kan produk yang mana yang misalkan tak ada kerusakan kayak gitu. Ya, ketika makanya kan aku selalu kalau misalkan ke Mas Ahmad ya, Mas produk yang ini tarik kan gitu kan. Nah itu berarti aku sudah tahu ini ada kerusakan, jadi harus segera ditarik ya. Jangan sampai nanti kita itu merugikan konsumen ya kayak gitu. Karena kita itu kalau misalkan kerja kayak gini kita harus menjaga kualitas. Ya kita juga harus konsumen, karena kalau enggak juga nanti kita bisa disidak sama dinas kesehatan ya kan? Betul. Karena Terus, kita di bawah bimbingan mereka. Peluang yang bisa dihasilkan dari produk jenengan ini Mbak, Peluangnya ya lumayan kan, kalau misalkan nggak pandemi ya. Kalau lumayan kan, kalau aku sih tak anggap kan lumayan banget kalau misalkan ada pandemi. Aku bisa kalau misalkan pandemi minimal sih 30 ya kalau omsetnya sampai 30 juta per bulan. seluruh omsetnya Mbak Isma. Kalau misalkan nggak pandemi ya, kalau misalkan nggak pandemi bisa nyampe 30 juta per bulan. Kalau nggak pandemi, kalau pandemi gini. Kalau pandemi gini Mbak, boleh nggak disebut juga? Bisa dapat 1 juta, alhamdulillah. Udah. Pokoknya bisa makan gitu Mbak ya? Ya pokoknya bisa makan, alhamdulillah. Kalau nggak sampai pusing ini. Terus kalau itu Mbak, tadi kan SWOT, terus terakhir ancamannya itu Mbak, ancaman produk jenengan misalkan kayak brand lain atau produk permen lain yang sama itu, menurut jenengan itu termasuk ancaman atau gimana Mbak? Enggak, kalau saya itu orangnya santai ya. Kalau kita kan sama Gusti Allah rezeki dibagi-bagi. Meskipun banyak kompetitor, saya nggak akan ada ya bapak kan rezekinya dia. Karena Allah itu kan nggak akan keliru untuk ngasih rezeki sama pasti kan banyak tau yang meniru ini kan pasti banyak misalkan jenengan awalnya nggak punya apa terus punya usaha ini terus bisa melejit kayak gini pasti kan ada yang niru. Berarti nggak pengaruh ya kompetitor atau nggak pengaruh ya? Aku santai aja Mas. Kalau misalkan sama kompetitor aku nggak pernah. Ada berapa macam Mbak? Ini ada 5 ya. 5 ya? Ini noga, yang ini noga. Yang ini noga. Noga ini yang banyak kacangnya tadi. Ini yang agak rentan kan ini makanya. Apel itu berarti gini Mbak, campuran apel gitu Mbak? Pakai esem, perasa apel. Terus ini original. Soft ya, ini yang hard ya. Ini kacang. Kalau ini kacangnya sama ini? Kalau ini sedikit, ini lebih banyak. Oh, makanya kan agak lebih mahal yang ini. Ini yang mahal itu selain kacangnya ininya kemasannya. Kemasannya kan ya. pakai
printer ya, dicetak ya. Terus ada yang kemasan kayak gini juga ya. Ada. Ini yang mic ya, mic campuran dari Iya, semua ini ya. Iya. Dan macam-macam. Ini kebetulan lagi kosong ya, Iya. stoknya ya. Kadang ada yang apa? Ada stikernya Iya. gini ya gitu ya. Pas lagi nggak ada, stoknya habis. Terus selain usaha ini kan jadi bisnis utama toh, jenengan toh. Di masa pandemi ini Mbak, otomatis kan bisa dikatakan merosot banget gitu. Iya. Nah, ada nggak udah usaha sampingan yang jenengan Mbak? Aku tuh ini maklaran. Calo. Calo. Apa, Mbak? Ini tanah, jual beli tanah. Oh, jual beli tanah. Jual beli tanah. Terus Bukan tanah kuburan loh Mbak. jangan. Jangan Mbak. jangan enggak boleh. Tanah Nanti- di mana Mbak? Di daerah mana? Ya, semuanya banyak lah. Oh banyak. Karena ya kayak itu tadi. Maksudnya tim marketing gitu ya? Atau Iya, bukan? iya. Ada manajemen sendiri atau enggak? Enggak. Oh enggak, perseorangan gitu ya? Kita sama temennya kan tadi aku kan bilang kalau temennya banyak itu rezeki banyak. Ya. Jadi temen yang si ini ayo makelaran, temen si ini ayo nyeles, temen sini ayo dolen, ayo gitu kan. Betul. Ini banyak teman, banyak rezeki lagi. Iya, kayak gitu. Makanya kan orang mungkin ngeliat saya orang kan mungkin lihat saya mungkin saya katanya sombong. Kalau Kok orang bisa Mbak? Orang ngomong orang biasa, kayak Mbak? gini, aku kan orangnya nggak terlalu suka menghiraukan orang-orang yang kece. Biasanya kan banyak yang Oh, iya. katanya sih kayak gini nih, gitu. Aku jadi males gitu. Oke. Jadi Ya mungkin yang gini, buat, Mbak. buat aku kan sing penting nyambut gawe Mas ya. Bener. Nah, aku sing pentingku nyambut gawe. Jadi aku nggak pernah ngurusin yang orang-orang yang komen-komen kurang Seluruh, Mbak Im malah curhat. kayak gitu. Jadi kayak Aduh, Mbak, gitu. ya apa? Suka di apa? Bisnis apa? Tanah. Terus apa lagi sama sampean? villa Villa, punya teman atau sendiri? punya teman. Kalau Punya dulu teman. punya sendiri ya. Oh, punya. Dulu Punya. punya sendiri. Ini sebelah ini kan dulu villa yang tak pakai untuk rumah tinggal itu. Oh. Kan ini dulu rumah tinggalku. Hmm. Terus kan waktu itu aku dapat penyuluhan dari dinas kesehatan apa dinas Disperindah gitu. Kalau misalkan kita mau buat produksi itu harus full produk, gak boleh campur sama rumah kayak gitu kan. Iya harus beda kan dari rumah jadi tinggal akhirnya- sama produksi. Jadi akhirnya ini dulu kamar aku. Ini ya. Jadi masuk kamarku. Iya, aku masuk di orang yang pertama, belum pertama kali, kedua ya. Dari keluarganya yang masuk ke kamarnya Mbak Isma. Jadi Dulu tapi. Jadi sekarang kamarnya tak fokuskan untuk ini kantor ini. Jadi rumahnya sekarang pindah yang untuk villanya ditutup sekarang. Oh, tutup. Nah, Kenapa Mbak? kan aku terus turunin di Mas. Oh iya. Iya. Oh maksudnya ditinggalin sendiri, bukan tutup kan gitu. Ditinggal sendiri. Jadi sekarang untuk villanya punyanya teman-teman. Tetangga sini kan banyak yang Banyak ya villa villa-villa dari ini sini. depan rumah kan juga villa. Oke. Dari villa semua. Tapi Oke ya teman-teman kalau yang apa butuh Villa. yang main ke Batu, butuh villa bisa hubungi Mbak Isma. Ya. Ntar tak kasih di bawah sini ya. nanti ada itunya Kontaknya, ya. bukan kontak ya, apa? Alamatnya. Sosial medianya atau alamatnya juga. Ya. Itu apa lagi Mbak? Villa, jual tanah, jual beli ya. Iya. Jual beli tanah. Ada lagi? Ya itu aja sih. Mungkin itu aja. Ya sama mainan ini loh, mainan TikTok. Iya, itu. Dia juga YouTuber, selebgram, selebtok, banyak wis. Kalau dikumpulin uangnya nggak tahu mau dikemanain ya uangnya ya. Masih baru jadi belum punya uang untuk Terus dari situ. untuk sekarang ini Mbak, di mana aja Mbak jual produk itu? Udah masuk di mana aja? Iya. Di Batu? Kalau di Iya. Batu mana aja? Batu ya Brawijaya situ. Brawijaya, Stradel, terus Jatimpak, Jatimpak All, Jatimpak grup semuanya lah, ya. grup lah. Semuanya. Jatimpak 3, Jatimpak 1. itu Mbak yang di mana apa? GO? Gudang GO Lala? masuk. Masuk juga. Pokoknya toko lore di sini Sanan situ ada di Suwari ya. Suwari. Oh pokoknya Ah. produknya Mbak Isma yang Hergi permen susu ini itu bisa didapetin di hampir semua tempat oleh-oleh Kata oleh-oleh. itu ya, tempat oleh-oleh, tempat wisata Ya. juga ada. Itu kan kalau yang orang pengen langsung ke Malang Mbak. Ya. Kalau misalkan Online. ada temanku, misalkan modelnya kan dihitung meneh Mbak ya. Ya, Misalkan ada temanku luar kota, Ah. aku pengen nyobain rasanya ini atau mau pesen gitu. Ada di Shopee ya. Shopee. Ah. Shopee namanya Mbak? Shopee. Permen susu Hergi.
Permen susu Hergi di Shopee ya, permen susu Hergi. Hergi permen susu. Hergi permen susu apa? Permen susu. Hergi permen susu. Oh iya, Hergi sih Mbak. Kali ya gue Iya. Hergi sih Hergi. Hergi permen susu. Iya. Terus selain Shopee? Ada di IG ya, kita punya IG. IG-nya namanya? Hergi RR Milk. Itu Hergi untuk Hergi RR Milk. Hergi Oke. itu untuk promosi kita. Oke, Nanti bisa IG, Facebook? Facebook ada di Fanspage ya, Fanspage permen susu Hergi itu ada. Jadi khusus untuk kita posting-posting untuk permen susu Hergi. Oke. Terus ada di Blogspot juga ada nanti. Wah, lengkap Pokoknya ya. nanti kalau misalkan mau cari-cari produk kita, ketik aja di Google Hergi permen susu itu pasti muncul Muncul semua ya? muncul semua. Emang nanti. sosial media, sosialita apa sosial media? Bukan, aku bukan sosialita. Aku nggak mau sosialita, itu nggak boleh sama anaknya, nggak boleh. Iya. Terus, Mbak, boleh dicantumin juga. Hmm. Pengen apa? Lebih mengenal Mbak Isma. Pengen tahu TikToknya. Apa TikToknya Mbak? TikToknya Isma Mamski Hergi ya. Ini yang lagi Isma, live ya. Isma Mamski Hergi. ya. Terus YouTube-nya YouTube. YouTube-nya Mamski Hergi. Oke, tonton juga ya seluruh apa? Mamski Hergi. Hergi. Terus ada lagi Instagram sama sendiri tadi kan Instagram ini. Yang Beda toh? yang punya pribadi Instagramnya namanya Isma Hergi. Langsung Pokoknya ada Herginya langsung semuanya. follow ya. Hajar semuanya ya. Ada Herginya semuanya itu pokoknya. Oke, terus ada lagi? Udah. Mau tahu namanya kenapa Hergi? Oke, ya. Aku lupa kayaknya itu ya Mbak ya. Hergi. Hergi Apa itu, Mbak jenenge Mbak? Hergi itu adalah namanya anaknya. Anaknya Anak yang pertama namanya Hegar. Hegar. Anak yang kedua namanya Gilang. Gilang. Jadi Hergi, Hegar, Gilang. Oh. Nah, Totalnya dua anak aja. Anak Mbak? kandung dua. Anak kandung dua. Anak kandung dua. Kalau misalkan enggak ada ini. Kalau kita ada ini RR Mil ini nama belakangnya anak-anak. Ini kan nama perusahaannya RR Mil. RR ini. Ya. Jurnal kamera. RR Mil. Nah kan. Itu nama belakangnya anak-anak. Yang pertama Rivaldo, yang kedua kan Rawanggin. Dari RR juga digabungkan. Yang Berarti semua namanya produk engineering ini tercetus dari namanya anak-anak. anak kan rezeki. Betul. Terus kan yang kemarin buat lagi itu untuk yang pikir bukan anakku udah gede, tak buat yang nama merek Alovis itu. Ada Mbak? Ada Alovis. Itu Mbak. Kertas itu. Oh kertasnya aja Mbak. Coklat ya Mbak? Karena itu kan nggak ada stok, aku bilang nggak ada stok. Nggak bisa nyobain coklatnya seluruh. Ini coklat susu juga ya? Iya. Sama ya? Sama. Nah, kayak gini. Ada berapa macam ini Mbak? Ini ada macam-macam, ada 3 rasa ya. Karena apa? Kondisi pandemi Mbaknya jadi nggak nyetok Banyak. banyak, jadi hanya pesanan aja Mbak ya? Pesanan Iya. langsung aja, pesanan Iya. aja gitu aja ya. Jadi kayak gini. Ini kalau Alovis ini yang atas nama anakku. Jadi pemiliknya, siupnya apa kan nama anakku. Ya, Semuanya. anakku yang bareng. Oke. Tadi tak persiapkan sebenarnya mereka. Cuma mereka itu iya yo, anak itu kadang susah untuk meneruskan usaha ibunya Belum gitu Mbak, loh. belum mungkin belum kan. Ini malah yang masih ini. muda. Ini yang SMA ini yang mau lulus, yang mau kuliah ini agak tak ajarin dikit-dikit kayak kemarin tuh. Enggak apa-apa pokoknya aku diajarin nyupir kayak gitu kan. Dia kan pengen banget nyupir gitu kan. Nanti misalkan kirim, mama nggak usah kirim, aku sing kirim. Oh, gitu. Sing Membantu. si nomor 2 itu dekku semangat sekali untuk mencari kerja, itu nggak mau diam gitu loh. Kalau yang apa? Yang pertama udah Yang pertama ini kerja di Oh, Coban kerja. Rais. Kalau misalkan Mas mau ke sana, nanti tak antar di sana kalau sama ke gratis. Oke, siapa yang pengen apa? Liburan ke Coban Rais nggak apa hubungi Bu Isma. Hajar semuanya ke Bu Isma. Ya nggak boleh, aku kan Oh, si saya ya? baju khusus Oh, untuk si makanan ya. saya. Sorry ya seluruh. Si saya dan tim kalau main ke Coban Rais gratis Iya, semuanya. Oh, gratis. Karena kan anakku kerja di situ. Oh, Nanti oke. liburannya kan temannya mamanya gitu pasti. Siap. Terus gini Mbak, ada nggak Mbak saran-saran dari jenengan buat para pemula, pebisnis pemula atau apa ya, yang pengusaha yang sudah lama berjalan kondisi pandemi ini merosot, saran-saran dari jenengan buat mereka Mbak? Ya sarannya mungkin ya cuma sabar aja ya kalau di musim kayak gini ya. Ya. Sabar dan tawakal. Sabar dan tawakal karena sampai kapan ini kan kita juga belum tahu ya. Oke. Karena saya sendiri juga sama mengalami kayak gitu kan. Kita kayak gini sampai kapan juga belum memahami, belum tahu.
tahu. tetap semangat mungkin ya. Iya, tetap semangat aja, untuk sabar aja. berkembang ya, menghadapi cobaan ini. Mudah-mudahan sih kondisi pandemi ini segera berakhir ya Mbak Iya, ya. moga-moga. Biar perekonomian juga membaik, Iya. terus tempat wisata, tempat oleh-oleh, khususnya para UMKM itu ya, Iya. biar bisa berjalan lagi Mbak ya. Kondisinya sangat miris banget Mbak ya. Iya. Merosotnya drastis. Drastis Mas, ya Allah. Iya. Jadi kayak biasanya 100%, jadi hari ini bisa dapat 1% aja, alhamdulillah Alhamdulillah. ya. Ya kayak gitulah. Yang penting disyukuri aja ya. Berapapun disyukuri, hasilnya bener. itu sedikit, yang penting disyukuri aja. Nanti kan yang namanya yang di atas itu juga enggak. Mungkin ada hikmahnya Mbak ya. Mungkin kita kurang bersyukur yang Kurang dulu-dulu, bersyukur, sekarang ya. diharapkan, diwajibkan banyak bersyukur. Iya. Gitu Mbak. Oke, terima kasih Mbak Isma, Iya. udah bisa menyempatkan waktunya ngobrol and sharing-sharing, guyon, dagel, curhat ya. Bareng Mbak Isma ambil Mas Ahmad Mas Ahmad. Ya. Kurniawan ya. Mas Ahmad Kurniawan. YouTube channelnya apa Mas Ahmad? Kurniawan Konyeng. Kurniawan Konyeng. Jangan lupa ya, Gitu. di subscribe juga ya. Ini Betul. temennya aku ya, temennya. Nah, Soalnya ini banyak yang nanya, Mbak mau nggak dilamar kayak gitu loh. jadi gini Sur, di YouTube, di video kali ini Mbak Isma juga lagi live di apa ini Mbak? TikTok. Di TikToknya beliau, dia lagi live juga. Jadi dia sambil menyapa para TikTokers ya? pemirsa itu, TikTokers. para fansnya Mbak Isma ya. Udah berapa Mbak followernya? Berapa tadi ya? 28,7K ya. Masih baru. 28K ya? 28,7 28,7K. 28,7K. K itu ribu ya? Bukan uang, orang. Banyak banget jadinya. Oke, terima kasih lagi ya Mbak ya. Iya. Terima kasih, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, usahanya jenengan bisa Amin. kembali lagi atau bisa berkembang lebih banyak lagi, memunculkan apa ya, ide-ide baru Iya, iya. untuk apa Mbak ya, bertahan di masa pandemi ini. Oh iya, iya. Gitu. Makasih. Apa? Kalau kayak mimpi ya dari tadi ya. Oh nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa, nggak Iya. usah, langsung lanjut, kita tutup Iya, aja. apa? Ntar kita langsung ngobrol lagi. Oke, Iya, Sur. tamunya gak tiba-tiba. Nggak apa, nggak apa. Nggak apa. Sekian dulu Sur video dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dapat menginspirasi teman-teman semuanya ya. Kalau suka dan ngerasa bermanfaat sama video ini, boleh kasih like, share, subscribe. Keliru Nas. Kalau suka sama video ini, masih belum benar. Grogi, Mas Ahmad grogi. Santai, nanti kalau pedan ini. Iya, gara-gara halo teman-teman, gara-gara sama Mbak Isma kali wedangnya aku jadi grogi. Lanjut Mas, Halo, Man. Yuk. terakhir ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konyeng. Begini lah. Iya.